kita bacakan Al-Fatihah dan juga kita bacakan Inna Anzalna. Ini kita ulang sampai kelihatan. Semoga Maryam Sofia dijaga oleh Allah dari segala para bahaya, baik bahaya dunia ataupun bahaya akhirat. Maka disunahkan bagi anak bila anak yang baru lahir dibacakan Inna Anzalna. Faedahnya itu apa? Supaya dijauhkan daripada perbuatan maksiat ketika dia besar nanti. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang tak henti-hentinya Allah curahkan kepada kita bersama. Sampai hari ini masih Allah berikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumah keluarga kita yaitu Muhammad Ridho dalam rangka arisan keluarga seperti biasa, dan yang berkiran pada saudara kita Muhammad Ridho dan sekaligus penembalan nama Ananda Maryam Sofia. Mudah-mudahan dengan penembalan nama hari ini, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk menghematkan waktu, langsung saja kita minta dari guru kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji milik Allah, selawat bertakai salam senantiasa kita hadiahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam salam pula kepada al-sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama akhirul zamanin yang kami muliakan, sahibul bait. Semoga diberikan kesehatan, selamat iman, dan juga telah menyediakan tempat, makanan, minuman. Semoga Allah membalasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Takdim wal ikraman juga kepada seluruh jamaah, baik yang ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan pada hari yang berbahagia ini kita berkumpul kelak yaumil qiyamah juga, semoga dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya sebelum kita membaca as-salatiyah diiringi dengan nasihat singkat ataupun pelajaran ilmu agama yang mudah-mudahan bermanfaat kepada pribadi saya sendiri, umumnya kepada kaum muslimin
wal muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit ingin saya sampaikan, di dalam kehidupan kita ada peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa peraturan itu? Sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Tertegaknya fondasinya Islam itu ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadah tersebut, kita mentasdikkan di dalam hati bahwa benar-benar kita meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan benar-benar kita yang yakini sungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, fondasinya Islam langsung diiringi, disambutnya oleh salat sehari semalam 5 waktu. Maka ibadah salat ini ibadah yang paling besar yang diwajibkan oleh Allah, dan tidak ada ibadah setelahnya i'tiqad ataupun syahadah yang paling besar, melainkan hanya salat. Maka oleh Rasulullah SAW menyebutkan, as-salatu ibaduddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan, maka dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan, maka dialah yang merusak agama. Maksudnya tiang agama tidak akan bisa kita ambil pahala daripada ibadah sunnah yang lain kalau seandainya sembahyang ini tidak dilakukan. Kita berpuasa, kita membayar zakat, kita bersedekah, banyak ibadah yang kita lakukan, sampai sepertiga malam kita melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi kewajiban sehari semalam 5 waktu tidak kita lakukan, maka ibadah semuanya itu pahalanya tidak bisa diambil. Kenapa? Karena terhalangi oleh ibadah salat yang tak kita lakukan. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada 15 perkara siksa bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Ada 15 perkara siksa bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Dan sembahyang yang sudah ditinggalkan, baik sengaja ataupun tak sengaja, maka semuanya itu akan berhutang kita dengan Allah sampai nanti di hari kiamat. Dan itu semua yang kita tinggalkan dan tak dibayar, Allah menuntut sama kita. Maka ketika dituntut, kita tidak bisa melepas diri kita, melainkan kita akan disiksa. Berapa jumlah sembahyang yang kita lakukan, dibersihkan dosa itu di dalam neraka. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada 15 siksa ataupun musibah yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Yang pertama, dari 15 itu terbagi kepada 3. 6 siksa diberikan ketika kita di dalam dunia.
dan 3 siksa diberikan kepada kita ketika kita meninggal dunia, dan 3 siksa diberikan oleh Allah ketika kita di alam kubur, dan 3 siksa diberikan oleh Allah ketika kita dibangkit nanti di padang mahsyar. Jadi 3 siksa diberikan oleh Allah ketika kita sakaratul maut, seseorang hendak meninggalkan dunia. Nama yang tercatat di daun pohon Sijaratul Muntaha, yang mana di atas pohon itu, di daunnya itu tertulis nama kita dan gugur 40 hari sebelum kita meninggal. Jadi disiksanya orang yang meninggalkan sembahyang di ketika sakaratul maut. Yang pertama, mati dalam kondisi terhina. Kita tidak meninggal pada tempat yang mulia, kita meninggal pada tempat yang dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mati dalam kondisi lapar. Di ketika sakaratul maut, maka tubuh kita itu dibuat Allah lapar. Dan yang ketiga, di ketika kita sakaratul maut, dibuat tubuh kita itu haus. Kalau dituangkan air yang ada di dalam bumi ini semua ke dalam mulutnya, maka haus kita itu tidak akan hilang. Maka di ketika haus dan lapar itu terjadi, posisi kita sedang sakaratul maut, disitulah kesempatan bagi syaitan. Datang syaitan, dia membawa minuman di dalam gelas yang sangat dingin dan dinampakkan di hadapan kita, posisi kita sedang haus. Kalau kita tidak ada beriman, maka kita akan meminta air itu. Wahai seseorang, kita tak tahu itu syaitan memanggil, kita panggil dia. Di ketika kita meminta air, maka syaitan itu akan membuat syarat. Wahai manusia, akan aku berikan minum ini untukmu karena kamu sedang kehausan, tetapi dengan syarat kamu ucapkan Tuhan itu 2. Kamu ucapkan Muhammad itu dusta. Kalau kita tidak ada iman, maka kita akan mengucapkan Tuhan itu 2 dan kita akan mengucapkan Muhammad itu dusta. Maka disitulah dicabutnya nyawa kita oleh malaikat maut, meninggal kita dalam kondisi tidak selamat iman. Na'udzubillah. Ini paling bahaya, karena seseorang di ketika tidak akan tidak selamat imannya, abadan abadin dia tidak akan dapat merasakan yang namanya syurga. Maka kalau seandainya seseorang itu ketika sakaratul mautnya tidak lapar dan tidak haus, dibayang-bayangi air yang dingin, dibayang-bayangi makanan oleh syaitan, maka kita tidak akan butuh. Kenapa? Karena posisi kita tidak lapar dan tidak haus. Maka bagi orang yang meninggalkan sembahyang, dibuat oleh Allah Ta'ala di ketika sakaratul mautnya, dia akan lapar dan dia akan merasakan haus, dibayangi air dan dibayangi makanan oleh syaitan, pasti kita akan meminta. Maka di ketika kita minta, dia membuat syarat. Disitulah bisa jadi iman kita lenyap, binasa. Maka tugasnya iblis diperintahkan kepada anak buahnya syaitan. Syaitan dia perintahkan kepada jin kafir, wahai syaitan, tugasmu bila seseorang itu sudah lahir sampai dia sebelum meninggal, kamu ajak mereka itu semua untuk jadi kawan kita masuk ke dalam neraka.
Maka yang disunnahkan di ketika sakaratul maut, orang-orang sedang mau ditarik nyawa oleh Allah, ditarik nyawa oleh malaikat atas perintah Allah, itu yang disuruh baca Yasin. Bukan di ketika setelah meninggal baru baca Yasin. Bukannya tak boleh baca setelah meninggal. Setelah meninggal baca Yasin itu sampai pahala kepadanya kalau selamat iman. Kalau tak selamat iman, bagaimana mau sampai pahala? Karena imannya tak sama dengan kita. Jadi yang dianjurkan baca Yasin bila dia sedang sakaratul maut, dia tersentak-sendak, ditarik nyawa, kita membaca Yasin di sampingnya. Untuk apa? Untuk menghindari supaya syaitan jangan mengambil ataupun mengganggu orang tua kita yang sedang sakaratul maut. Tujuan kita supaya dia jangan hadir untuk menghilangkan keindahan orang yang hendak yang mau meninggal. Tetapi kebiasaan yang kita lihat, berbondong-bondong keluarganya ataupun orang-orang tetangganya membaca Yasin setelah meninggal. Ketika sakaratul maut tidak ada orang yang membaca. Ini salah. Jadi baik salah tak puput ditanya. Di ketika sakaratul maut, kalau memang kita tak bisa membaca Al-Quran ataupun bisa tetapi tak benar bacaannya kita, itu kita panggil orang yang benar bacaannya dan suruh sama dia. Makanya kalau orang tua kita dulu, di ketika ada orang yang sakit mau sakaratul maut, itu dia cari tengku ataupun ustaz. Iya betul. Awak mana tahu hang dia tiak kerong wang apa bat tengku. Nyuruh tanya awak. Ya karena tanya hana tumaya, untuk hana je apa? Hana apa baju. Nyo kan? Mana tahu hang dia tiak kerong. Nya nyuruh manggang tengku berat. Harap dia hukum mana orang, ya kan? Agar dia mungkin kita kurang ilmu cara menyembelih, tetapi karena ustaz itu dah ada ilmunya, kita yakin kepada dia. Agar dia pajuh sama mana menyoh hana itu le urang yang mengerti tentang si, bahkan urang yang sembahyang. Pada yuti aja sembahyang kan? Benar. Yang awak ini. Ini mana itu? Apih mana? Ada api dia api tanya apa juga? Ya kan? Nah jadi jangan pajak. Kadang-kadang dia mana nyanti, dia mana setelah dia sembelihnya, belum dia mati ayam itu sudah ditaruh ke dalam air yang panas. Jadi setelah disembelih ditaruh ke dalam air yang panas, berarti ayam itu bukan mati sebab sembelih. Mati dia kena air panas. Kalau ayam mati kena air panas bukan karena sembelih, maka itu bangkai. Lepas itu dimasukkan ke dalam pencabut bulu, mesin pencabut bulu. Ya udah kita beli dan kita goreng, kita kasih untuk anak kita dan kita makan. Maka kenapa tubuh kita itu tidak akan mau melakukan ibadah? Ketika mau melakukan ibadah, pengennya cepat-cepat kali siap. Tidak mau lama-lama. Rupanya penyebabnya makanan haram sudah banyak di dalam tubuh kita, maka dia akan meminta sesuatu yang haram. Ya kan? Ya lagi kan? Nggak jadi wino. Ini KFC contoh. KFC yang blo yang ada Israel. Yang doh di bayi dia. Oh benar kata Israel. Berarti yang dia awak Israel walaupun uri dalam kadang lagi Israel. Jadi jangan salah sabo, jangan debu. Walaupun hana dirtakala hukumnya syubhat, tetapi mengarahkan itu yang punyanya Israel. Siapa Israel? Ya kan? Tapi yang debu lagi tanya KFC, McDonald ya, adalah punyanya Israel. Israel siapa? Zionis. Mereka yang membunuh orang Islam. Afir.
ajuh tawa yang hendak doa. Bahkan punya yang tayo tuku ayam yang telah dikemas itu tidak dicucinya lagi. Di dalam kemasan itu berdarah, yang dicuci ini, namun dia tepung dipegang ke KFC. Makan orang pegang stick, ya sticknya kan stick kan, ya apa nanti ayam potong kue glosir kan ada baju stick, ya. Jadi sticknya, dagingnya, lundingnya, ipegah lewur dia, menyoirah darah haji, jadi hana mangat le. Ya. Kita tak ini awalnya siap, siap untuk mau disajikan, baru tahu. Padahal ada darah lo kaitan begitu. Ya, sini bapak YouTube kayak mana dibuatnya stick. Stick itu diambilnya daging, darahnya dipanggang. Jadi bak darahnya nih pegang-pegang. Benar ini. Nah, jadi untuk mencabut nyawanya itu supaya cepat keluar nyawanya. Tak ubahnya seperti satu mata pancing yang tertusuk di dalam daging kita. Kalau dilepasnya pelan-pelan sampai 1 jam, maka kita pasti merasakan sakit itu sampai 1 jam. Tapi mata pancing yang ada di dalam tubuhnya kita ditarik sekali tarik, kita cuma merasakan sakit sekali saja ketika ditariknya. Dan disunahkan lagi bagi orang yang sedang sakaratul maut itu untuk mentalkinkannya, mengajari bagi dia mengucapkan kalimat tauhid. Maka belajar itu dari ayunan sampai yang lahan. Tak ada putus-putusnya belajar kalau ilmu agama. Bedanya dengan ilmu dunia. Dia punya batas. Allah akan menerima hambanya yang mau belajar kapan saja. Umur 70 tahun pun Allah tetap menerima. Bedanya dengan dunia. Umur baduk memang tahu. Ya memang nikah. Nanti negeri bang dah. Enggak? Umur baduk kah 60. Ya memang politik. Karena jadi apa? Nanti dia bilang apa ini? Gimana cara di politik? Tapi kalau akhirat umurnya 60 tahun datang kita sama Ustaz, aku terlambat Ustaz. Ajari aku alif ba ta sa. Ajari aku agama. Ustaz itu menolak, maka dia berdosa. Kenapa? Karena orang hendak bertobat kembali kepada Allah, tetapi Ustaz itu tak mau dia, maka dialah yang berdosa dengan Allah. Artinya apa? Allah menerima hambanya kapan saja dan umur berapa pun dia tetap Allah menerima. Apa yang ditalkinkan? La ilaha illallah ditalkinkan. Tapi jangan banyak-banyak yang mentalkinkannya, cuma 1 orang saja. Kenapa? Supaya dia jangan bingung terhadap bacaan talqin yang banyak, sehingga ditalkinkan la ilaha illallah, dia mengucapkannya, udah. Kalau dia berbicara lagi, ditalkinkan lagi. Kalau setelah dia baca la ilaha illallah, tak dia berbicara, tak usah ditalkinkan lagi. Kalau sudah sakarat kali, dia tak sanggup lagi membaca la ilaha illallah, tak sanggup dia membaca, maka talkinkan dengan Allah, ditalkinkan. Yang baik talkin dengan la ilaha illallah. Udah kubrak kah, nak cepat kah balik. Yang Allah talkin. Itu menyadarkan la ilaha illallah. Takutnya dia karena tak sanggup lagi dia membaca, dia baca cuma separuh saja. La ilaha, meninggal dunia. Rupanya yang dia talkin tiada Tuhan. Jadi
3 siksa yang diberikan bagi orang yang meninggalkan sembahyang di ketika sakaratul mautnya. Dimatikan Allah dalam kehinaan, dimatikan Allah dalam keadaan lapar, dimatikan Allah dalam kehausan. Maka mati dalam kelaparan dan kehausan ini, kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan. Kenapa? Jangan ada kesempatan bagi setan untuk menghilangkan keimanan kita, untuk menghilangkan keimanan kita. Mudah-mudahan kita jadilah orang-orang manusia-manusia yang mengerjakan peraturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahyang ini tak bisa diganti dengan yang lain, melainkan dengan yang sembahyang. Maka begitu banyak ibadah salat yang telah tinggal belum kita bayar. Mari, umur masih ada, sehat masih diberikan oleh Allah, kita qada dalam sehari itu 5 kali saja. Gimana yang mengqada yang salat supaya mudah dan tak berat? Setelah salat zuhur, bangun lagi qada untuk zuhur. Setelah salat asar, bangun lagi qada untuk asar. Setelah maghrib, bangun lagi 3 rakaat untuk qada maghrib. Tidak usah kita melakukan salat sunnah kalau memang tak mau melakukan qada. Tapi kalau kita mau melakukan qada, tidak ada masalah kita melakukan sunnah. Makanya kenapa orang itu rajin melakukan sunnah, tak rajin melakukan qada? Itulah kita dibodohi sama syaitan. Orang gemar melakukan yang sunnah, artinya diajak kita salat sunnah, salat ba'diyah, salat qabliyah. Tapi di ketika bangun hendak melakukan qada, itu sangat bahaya. Ini syaitan pun menghantui kita supaya kita jangan melakukan yang wajib, yang benar. Maka dia tidak akan mendahulukan kita supaya melakukan yang wajib dulu, melakukan yang sunnah. 1000 rakaat yang sunnah, 1 rakaat baru dia menutupi salat fardu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mampu dua-dua. Setelahnya qada, bangun qabliyah ataupun ba'diyahnya. Tapi kalau kita tak mampunya setelahnya ba'diyah, tak mampu lagi untuk qada, maka lebih afdal pilih untuk bayar hutang. Apa? Ada yang tinggal sembahyang, ada yang kerja aja man. Nah lah kan? Iya, kupa kerun pekah nah lah. Jadi nalah sih kupa kerun nak ada. Jadi mudah-mudahan sembahyangnya 4 rakaat katanya tidak boleh kita tinggalkan. Itu berarti memegang boleh ibadat adalah sembahyang. Kita dalam kitab ulama-ulama yang menjelaskan sembahyang hanya dengan tahu memberi kepada pendapat untuk jid akan tahu menyujud akan tahu sembahyangnya memberi sungguh mudah tak bagi urut-urut yang buka beri. Yang kedua kan, tak mau minggu minjak ke dihayu sembahyang. Beri itu, lanjutlah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jadi karena hari ini hari akikah Maryam Sofia, dan kita bacakan doa, kita bacakan surah, bacakan Al-Fatihah, dan juga kita bacakan Inna Anzalna Maryam Sofia. Al-Fatihah. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا ولمشايخنا ولقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومهلا له هدية بلغة ورحمة منك نازلة نقدمها ونودها إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل ثواب ذلك خصوصا إلى أرواح من قصدنا وأنت أعرف بهم وبأسمائهم وصلهم وفروعهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل هذا الإسلام صافيا مباركا لها فاجعل بطاعتك استغالها وبما يرضيك أمالها وبطلب علمك اجتهادها واختم بالصالحات أجالها. اللهم طول عمرها في طاعتك وطاعة رسولك وصحي أجسادها في صحة وعافية وسلامة. اللهم اجعلها زعيما في الوقت كبرها وثبت إيمانها كإيمان وأنبيائك إلى يوم الدين. اللهم ارزقها رزقا
حلالا طيبا مباركا جميلا وإلى الخير قربه وعن الشر أبعدها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الإسلام سلاما وبركة ونعمة ورزقا واسعا بحق سورة الإخلاص وسورة الفاتحة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah telah selesai acara kita. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan kepada sahibul bait itu kepada Maryam Sofia menjadi anak yang salihah dan bermanfaat untuk agama dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri dari kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu agama pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Salah satunya yang guru kita sampaikan, bagaimana kita menghadapi di saat ada saudara kita ataupun orang tua kita dalam sakaratul maut. Dari mana Pak Nawa? Mudah-mudahan direngok abang dari sakaratul maut, kabu be telepon ini antarkan dengan kalimah la ilaha illallah. Ibu-ibu yang lain mau kipuan ni di belakangan tu. Kalau dah siap nanti dah hafal baru cari solusi gimana. Ya mudah-mudahan kita yang hadir pada hari yang berbahagia ini diberikan kemudahan. Makanya sering-sering kita bacakan Allahumma hawwil alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan kita Allah permudahkan. InsyaAllah kita semua nanti meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام
يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان، يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن، حبك في كل مكان. عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام، يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان، يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن، حبك في كل مكان. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام، يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان.